Salam sehat. Ada yang bertanya, apa sih gejala Omikron dan bagaimana kalau sudah terjangkit Omikron, apa saja harus dilakukan? Ya, ini saya akan sedikit ceritakan ya. Kalau misalnya ada yang terkena Omikron, bagaimana langkah-langkahnya, tapi sebaiknya kita harus tahu dulu gejala-gejalanya apa. Ini saya rangkumkan dari berbagai sumber ya, nanti silakan disimak. Gejala Omikron pada umumnya dimulai dengan sakit badan, kelelahan, sakit kepala, dan demam di hari-hari awal. Tapi akhir-akhir ini banyak yang menemukan, para spesialis terutama menemukan bahwa ternyata demam itu bukan gejala utama. Dari banyak kasus yang ditemukan, sekitar 20% yang ada demamnya. Yang lainnya bahkan tanpa demam. Yang sering ditemukan justru tenggorokan sakit atau serik, hidung berair, pilek, bahkan bersin. Batuk kering biasanya sembuh beberapa hari ke depan, 3 atau 4 hari. Demikian juga bila ada demamnya, kurang lebih 3 hari juga bisa sembuh. Beberapa sumber terpercaya membagi Omikron dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah Omikron dengan gejala paling umum, yaitu demam, batuk, kelelahan, kehilangan rasa atau bau. Yang kedua, gejala Omikron dengan gejala yang tidak umum, yaitu sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri sendi, ada diare, dan juga ada ruam kulit. Yang ketiga, yaitu gejala Omikron kategori serius, yaitu Omikron dengan gejala sesak nafas atau tidak bisa bernafas, kehilangan bicara, atau juga kehilangan mobilitas, tidak bisa bergerak maksudnya, dan juga gejala Omikron disertai dengan kebingungan atau kehilangan kesadaran. Termasuk juga gejala Omikron disertai dengan nyeri dada. Nah, kalau ditemukan gejala-gejala seperti di atas, ada beberapa cara yang biasanya dilakukan untuk Omikron dengan gejala yang umum atau tidak umum. Sebaiknya segera lakukan tes antigen atau tes rapid antigen. Tes ini sudah banyak tersedia di mana-mana, jadi bisa dilakukan secara mandiri. Atau bisa juga dilakukan dengan datang ke fasilitas pelayanan kesehatan yang melayani pelayanan COVID. Apapun hasilnya, tetap harus lakukan prokes. Nah, setelah dilakukan tes antigen ini akan ada 2 kemungkinan hasil, yaitu hasilnya positif dan hasilnya negatif. Untuk hasil yang positif, biasanya akan diberikan obat selama 5 hari sekaligus diisolasi. Isolasi ini tujuannya bukan mengucilkan penderita, tapi justru menolong penderita ini dan juga menolong orang lain. Penderita yang mengalami COVID berisiko tertular juga penyakit lain, sehingga apabila dia diisolasi maka dia akan lebih aman. Karena seandainya ada orang lain yang sakit ketemu dengan dia tidak akan ketularan, karena dia sebenarnya juga sedang sakit, otomatis daya tahan tubuhnya lemah. Sebaliknya, isolasi juga mengamankan orang lain, sehingga COVID yang diderita oleh pasien ini tidak akan ditularkan ke orang lain. Orang lain ada juga yang beresiko mengalami keadaan kritis atau keadaan yang gawat apabila tertular COVID atau Omikron ini. Mereka yang lansia, mereka yang mempunyai penyakit penyerta atau komorbid, itu bisa menjadi lebih jelek keadaannya daripada penderita COVID lain yang mungkin tidak mempunyai penyakit seperti tadi. Setelah dilakukan isolasi selama 5 hari, tentunya dengan pengobatan, maka dilakukan tes antigen kedua. Ini pun hasilnya bisa positif dan bisa negatif. Apabila hasilnya positif, maka akan ditambah isolasi 5 hari lagi atau sampai dengan gejala-gejalanya hilang tanpa pengobatan. Kalau gejalanya hilang masih dengan minum obat, itu berarti masih belum hilang gejalanya, tapi harus sampai hilang gejalanya tanpa pengobatan. Rata-rata sampai hari ke-10. Sebaliknya, mereka yang ternyata hasilnya negatif, maka besoknya sudah boleh beraktivitas atau bekerja. Asal
keluhannya, gejalanya sudah hilang tanpa minum obat. Untuk mereka yang ternyata mengalami gejala serius Omikron, berbeda penanganannya. Karena kalau sudah mengalami gejala serius, sesak nafas dan seterusnya tadi, sampai mengalami gangguan kesadaran, otomatis sebenarnya infeksinya sudah masuk ke paru-paru. Bahkan mungkin sampai mengganggu kesadaran. Sehingga ini perlu dibawa ke rumah sakit supaya mendapat penanganan yang tepat. Nah, saya kira teman-teman yang bertanya-tanya sudah sedikit ada gambaran. Apabila ada gejala-gejala seperti tadi, maka langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah Anda harus bisa mengelompokkan ini termasuk kategori serius atau tidak serius, dan lakukan langkah-langkah seperti yang sudah saya sebutkan. Semoga ini cukup membantu, dan ingat, tetap prokes karena pandemi COVID Omikron masih ada di sekitar kita. Salam sehat.